行くぞ関野。 Halo semuanya, selamat datang di konten terbaru Lost Pack. Di video kali ini kita akan membahas tentang film yang dirilis tahun 2016 yang berjudul Kimi no Na wa atau bahasa Inggrisnya adalah Your Name. Bercerita tentang dua remaja pria dan wanita yang tiba-tiba bertukar tubuh ketika sedang tidur. Sampai akhirnya suatu keajaiban itu berhenti dan mereka ingin bertemu, tetapi terjadi suatu hal yang tidak terduga. Penasaran alur ceritanya? Saya Kilat Kuning Konoha, gasken. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ahai! Film ini diawali dengan flashback di mana Mitsuha terbangun dari tidur manisnya. Mitsuha merasa keheranan terhadap dirinya. Lalu datanglah adik perempuannya yang bernama Yotsuha untuk mengajak sarapan bersama neneknya. Tetapi dia merasa kebingungan karena Mitsuha memegang-megang atau meremas-remas bukit kembarnya. Lalu Mitsuha terbangun dari tempat tidurnya dan bercermin sambil telanjang merasa kaget bukan kepalang. Keesokan harinya Mitsuha terbangun dari tempat tidur seperti biasanya, sarapan bersama nenek Hitoha dan adiknya. Di situ nenek dan adiknya merasa Mitsuha sudah kembali normal, tidak seperti kemarin yang kelakuannya yang kurang-kurang. Mitsuha bersama nenek dan adiknya tinggal di desa Itomori yang terpencil jauh dari kota. Singkat cerita, mereka sarapan sambil melihat televisi yang memberitakan komet super duper cantik yang akan melintas di atas bumi dalam waktu beberapa hari dan bisa dilihat langsung. Mitsuha pun tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung siap-siap pergi ke sekolah bersama dengan adiknya. Dalam perjalanan, Mitsuha bertemu dengan dua sahabat yang bernama Sayaka dan Teshi. Mereka pun berangkat ke sekolah secara bersamaan. Kemudian Sayaka dan Teshi membuka obrolan dengan menanyakan keadaan Mitsuha. Namun Mitsuha merasa sangat keheranan dengan pertanyaan tersebut. Selang beberapa waktu, Mitsuha dan dua sahabat ini bertemu dengan ayahnya Mitsuha yang bernama Toshiki. Ayah Mitsuha merupakan seorang calon gubernur di desa tersebut. Scene berlanjut di sekolah yang dimana Mitsuha menemukan sebuah tulisan di buku catatannya dan dia merasa sangat kebingungan. Di saat istirahat, Mitsuha pun menanyakan tentang tulisan tersebut kepada sahabatnya. Namun, respon sahabatnya juga malah membuat Mitsuha kebingungan. Lantaran sahabatnya ini juga merasa sangat aneh dengan Mitsuha dalam tempo yang hari itu. Mitsuha mengatakan kepada sahabatnya bahwa dalam beberapa hari ini dia selalu memimpikan menjalani kehidupan orang lain. Mitsuha sangat ingin pindah ke Tokyo setelah lulus dari sekolahnya. Karena di desanya tidak ada apa-apa seperti lapangan pekerjaan, hiburan, maupun kafe. Di malam hari tepatnya di kuil Miyamizu, neneknya menceritakan tentang kebakaran Mayugori sekitar 200 tahun kepada Mitsuha dan Yotsuha. Hitoha juga merasa jengkel dengan ayahnya Mitsuha karena lebih memilih jabatan pekerjaannya daripada keluarganya. Meanwhile, Toshiki sedang meminum arak di kedai ayahnya Teshi. Ayahnya Teshi merupakan seorang kontraktor yang selalu membantu Toshiki untuk memenangkan pemilihan wali kota di setiap periode. Di kuil, Mitsuha dan Yotsuha sedang melakukan ritual kuci kamizake dengan cara memakan nasi, lalu dilepehkan lagi dan difermentasi selama kurang lebih 3 tahun. Anyir sekali. Tiga teman Mitsuha yang selalu membulinya nampak sangat jijai dengan hal tersebut. Lalu mereka langsung membuli Mitsuha. Hal tersebut membuat Mitsuha semakin membenci desanya dan berteriak ingin segera pergi ke Tokyo. Lanjut guys ya. Di Tokyo keesokan harinya, Mitsuha terbangun sebagai Taki dan mencoba mengecek pensil HB miliknya. Setelah itu ayahnya Taki menyuruhnya untuk sarapan sebelum ke sekolah. Namun Mitsuha merasa mimpi itu sangat nyata. Lalu dia segera mandi dan langsung satset ya kan berangkat ke sekolah. Mitsuha merasa sangat senang dan bahagia ketika ia mengetahui bahwa dia berada di kota impiannya yaitu Tokyo. Karena Mitsuha merasa kebingungan dengan Tokyo,
Akhirnya dia kesiangan dan langsung diajak makan oleh sahabatnya Taki, yaitu Takagi dan Tsukasa. Kedua sahabat ini merasa aneh dengan tingkah laku Taki pada hari ini, karena ia seperti seseorang yang lain. Taki duduk layaknya wanita Jepang pada umumnya. Setelah itu, mereka langsung mengajak Mitsuha nongkrong di kafe, dan Mitsuha pun sangat kegirangan. Tak lama kemudian, ada chat masuk yang mengingatkan Taki agar jangan sampai telat ke tempat kerja sampingannya. Karena Mitsuha tidak terbiasa kerja, akhirnya dia tidak bisa satset dalam menjalankan kerjanya. Sampai akhirnya ada dua pelanggan yang tak punya etika yang menyelundupkan tusuk gigi dalam makanannya biar mereka tidak perlu membayar. Emang ya orang tua maunya yang gratisan. Untungnya Mitsuha dibantu ngomong sama Mbak Miki. Pelanggan tersebut tidak habis pikir. Mereka langsung saja merobek rok milik Mbak Miki. Karena mengerti perasaan perempuan, Mitsuha pun langsung saja mengajak Mbak Miki ke dalam suatu ruangan. Dan akhirnya Miki mengiyakan hal itu. Setelah dijahit, Miki pun tersanjung dengan Taki atas jahitan yang bermotif lucu. Dan ditambah lagi, Taki sangat bersikap feminisme tidak seperti biasanya. Sesaat setelah di rumah Mitsuha masih memikirkan hal tersebut sebagai mimpi, lalu dia mengecek HP milik Taki dan tidak melihat banyak sekali foto Miki di HP-nya. Mitsuha pun menulis catatan di HP jika Miki berhasil mengantarkannya ke stasiun karena kefeminimannya. Setelah itu, Mitsuha pun menulis namanya di tangan Taki. Lalu dia pun tertidur dan malam pun berlalu. Keesokan paginya, gentian si Taki yang asli kebingungan dengan sikap teman-temannya karena kelakuannya yang sudah kembali normal dan gak nyasar kayak kemarin. Tidak sampai di situ saja, teman kerja sampingan Taki di restoran pun merasa tidak terima karena semalam Taki diantar pulang bersama Miki. Mitsuha yang sudah kembali ke tubuh normalnya pun merasakan hal yang sama. Ia juga dikabarkan oleh sahabatnya bahwa dia berani melawan geng pembuli di sekolahnya. Setelah Mitsuha mengecek catatan di bukunya dan Taki mengecek catatan di HP-nya, mereka berdua pun akhirnya sadar bahwa yang terjadi selama ini bukanlah mimpi. Hari demi hari berlalu. Mereka selalu bertukar tubuh setiap 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Dan mereka saling bertukar di saat waktu tidur, namun belum tahu apa yang menyebabkan mereka bertukar tubuh. Mereka selalu menulis catatannya ketika bertukar tubuh untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi oleh mereka. Mereka berdua saling memberi pesan agar tidak macam-macam saat bertukar tubuh. Namun si Taki tidak peduli dan tetap duduk layaknya cowok nakal. Begitu pula Mitsuha yang selalu menghamburkan uang Taki di suatu kafe. Di satu sisi, hubungan Taki dengan Miki semakin dekat. Sedangkan Mitsuha yang pemalu menjadi lebih agresif hingga membuat para pria dan wanita menjadi kelepek-kelepek. Hari itu merupakan hari yang dimana komet itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Taki yang terbangun sebagai Mitsuha diajak keluar sama neneknya menuju ke suatu tempat. Melihat kondisi nenek Hitoha yang sudah tua, Taki pun merasa iba dan langsung menggendongnya. Di perjalanan, nenek Hitoha pun bercerita tentang dewa yang menghubungkan jiwa dengan waktu. Mereka pun sampai di tempat kediaman tubuh kuil Miyamizu yang sangatlah indah. Hitoha pun memberitahu kepada mereka berdua bahwa setelah melewati kali kecil di sana mereka pun akan langsung masuk ke dunia yang lain. Oleh karena itu, mereka pun harus mempersembahkan sesuatu yang sangat penting kepada sang dewa untuk bisa kembali ke dunia nyata dengan kuci Kamizake yang merupakan separuh jiwa mereka. Di saat terbangun, Taki pun tidak sadar ketika air matanya menetes tanpa sebab. Tak lama kemudian, Miki pun mengecek Taki. Dan ternyata Mitsuha berhasil mengajak Miki kencan bersama si Taki.
Meanwhile, Mitsuha pun merasa senang karena dia berpikir bahwa Taki sekarang sedang ngedate bersama si Miki. Tapi tiba-tiba saja air Mitsuha juga menetes tanpa sebab. Taki dan Miki pun kencan keliling Tokyo, makan bareng dan pergi ke sebuah pameran. Di sana, ia menemukan foto-foto danau yang berada di dekat rumah si Mitsuha. Miki yang melihat Taki berperilaku lain mengira dia sedang bahagia karena wanita lain. Si Taki langsung saja menyangkal dan kencan mereka pun sudah selesai. Setelah itu, Taki melihat sebuah catatan dari Mitsuha di HP-nya bahwa Taki bisa melihat sebuah komet yang akan jatuh ke dunia pada saat sore itu. Tetapi Taki tidak melihat apa-apa di atas langit. Lalu Taki mencoba calling kepada Mitsuha tetapi tidak ada jawabannya. Meanwhile, Mitsuha diajak ke festival musim gugur oleh si Teshi dan Sayaka sekalian mabar komet jatuh yang akan terlihat sangat jelas di atas langit. Lalu otw Mitsuha ke festival musim gugur. Betapa terkejutnya si Teshi dan Sayaka melihat Mitsuha yang tiba-tiba datang dengan potongan rambut pendeknya. Setelah itu mereka pun berjalan secara bersamaan. Betapa terkagum-kagumnya mereka melihat pecahan komet yang jatuh sangat cantik dan mempesona di padang rumput yang sangat hijau. Sedangkan Taki yang menunggu di tempat yang sama terus berusaha meng-calling si Mitsuha. Tapi kali ini telepon tidak tersambung sama sekali. Padahal Taki ingin memberitahu Mitsuha pada saat mereka bertukar tubuh kembali bahwasannya dating mereka gagal. Tapi anehnya pada saat kejadian dan pada saat hari itu, Taki dan Mitsuha mereka tidak bertukar tubuh kembali. Dikarenakan Taki yang sangat ahli dalam menggambar sketsa, Taki menggambar banyak sekali pemandangan-pemandangan yang berada di dekat rumahnya Mitsuha untuk bertemu dengannya. Karena Tsukasa sudah dicurhati oleh si Taki, maka Tsukasa membantu Taki untuk bertemu dengan Mitsuha dan sudah menunggu di dekat stasiun. Tsukasa dan Miki merasa aneh dan khawatir terhadap temannya yang satu ini karena berperilaku yang sangat aneh. Perjalanan jauh mereka pun dimulai dengan hanya berbekal atau petunjuk sketsa yang digambar si Taki. Taki pun bertanya-tanya pada warga, kesana kemari tetapi tidak menemukan apa yang dimaksud dari sketsa si Taki. Taki pun kelelahan dan merasa pasrah. Akhirnya mereka mampir ke warung ramen untuk makan bersamaan. Tidak tersengaja si mbok-mbok warung ramen melihat sketsa si Taki yang dia gambar. Wadalah mas, itu bukannya pemandangan di Itomori ya? Suami si mbok-mbok ramen itu pun mengiyakan perkataan istrinya bahwasannya itu pemandangan di Itomori karena si bapak lahirnya di sana. Betapa terkejutnya Tsukasa dan Miki dikarenakan adanya tragedi jatuhnya meteor yang menimpa di desa Itomori. Ternyata pecahan meteor mengenai pemukiman warga desa Itomori 3 tahun yang lalu, mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Taki pun sangat terkejut dengan fakta tersebut. Setelah itu, Taki melihat catatan di HP-nya. Tiba-tiba catatan tersebut menghilang begitu saja. Setelah itu, mereka ke perpustakaan untuk melihat dan mencari catatan ataupun buku tentang pecahan meteor yang menimpa desa Itomori 3 tahun yang lalu pada saat festival musim gugur. Betapa terkejutnya si Taki pada saat menemukan catatan korban jiwa yang menimpa desa Itomori. Miki pun datang dan melihat artikel tentang desa Itomori yang memiliki banyak pengrajin anyaman di sana. Miki juga menanyakan kepada Taki soal gelang yang dipakainya. Taki lalu menjawab bahwa gelang itu sudah didapatkan dari lama oleh seseorang dan dia pun menganggapnya sebagai jimat keberuntungan. Namun, anehnya Taki tidak ingat siapa yang memberikan gelang itu. Malam itu juga, Taki teringat tentang tempat Kuchikamizake berada dan dia pun akhirnya mencari tempat tersebut sendirian. Taki diantar oleh bapak-bapak penjaga kedai. Karena perjalanan cukup panjang dan hujan lebat,
Taki akhirnya singgah dulu di dalam gua. Sampai akhirnya, Taki berhasil sampai dan menemukan tempat makam Dewa Miyamizu dan Taki semakin yakin bahwa yang dialaminya selama ini bukanlah mimpi. Karena tempat tersebut benar-benar nyata. Perlahan-lahan Taki memasuki tempat tersebut dan melihat sake yang dia bawa saat dia masuk ke tubuh Mitsuha. Taki akhirnya mengambil dan meminum sake miliknya. Dia berharap waktu bisa kembali dan menemukan separuh dari Mitsuha. Taki bisa melihat masa lalu saat Mitsuha dilahirkan, ibunya Mitsuha yang meninggal, dan juga nenek Hitoha yang mengusir Toshiki karena tidak mau menjadi penerus di kuil Miyamizu. Tiba-tiba saja, Taki berhasil masuk ke dalam tubuh Mitsuha di pagi hari saat komet akan jatuh. Nenek Hitoha pun menyadari bahwa yang ada di dalam tubuh Mitsuha merupakan seseorang yang lain karena dia sendiri juga pernah mengalami mimpi yang sama. Taki pun akhirnya mengerti bahwa para leluhur Mitsuha juga pernah mengalami mimpi yang sama. Setelah berhasil meyakinkan Sayaka dan Teshi, Taki pun berencana untuk menjalankan misi evakuasi dengan cara ngehack sistem frekuensi yang ada di desa Itomori. Mereka bertiga akan mengarahkan evakuasi ke arah sekolah SMA Itomori, karena di sana tidak akan terkena ledakan dari si komet. Saya ditugaskan sebagai penyiar di sekolah, dan Teshi akan membuat bom buatan untuk meledakkan jaringan listrik. Dan Taki akan meminta bantuan kepada bapaknya Mitsuha agar warga semakin percaya. Teshi juga sangat yakin dengan Mitsuha karena dia pernah melihat artikel yang menjelaskan bahwa 1200 tahun yang lalu juga pernah ada komet yang jatuh tepat di daerah tersebut. Itulah sebab kenapa ada gambar komet di makam dewa yang dulu digambar oleh leluhur Mitsuha. Taki mencoba memberitahu ayah Mitsuha untuk sesegera mengevakuasi warga nanti malam sebelum mereka semua mati karena pecahan komet tersebut. Namun sayang sekali, ayah Mitsuha tidak dapat mempercayai Mitsuha dan menganggap dia terkena pengaruh buruk dari keluarga Miyamizu, lalu mengusirnya pulang. Dalam perasaan yang sangat kebingungan, Taki mengingatkan Yotsuha untuk membawa nenek keluar dari kota. Tak lama kemudian, sahabat Mitsuha datang. Namun tiba-tiba saja Taki teringat sesuatu. Kalau sekarang dia berada di tubuh Mitsuha, dia berpikir apakah tubuhnya masih ada di makam dewa dan bisa jadi Mitsuha masuk ke dalam tubuh aslinya. Taki akhirnya langsung meminjam sepeda Teshi dan langsung pergi ke makam tersebut sambil meminta teman-temannya untuk tetap menjalankan misinya. Di tempat makam, ternyata Taki memang benar. Mitsuha benar saja telah masuk ke dalam tubuh Taki 3 tahun kemudian setelah desa Itomori sudah hancur lebur. Dalam perjalanan, Taki teringat pada masa lalu di mana Mitsuha dan Taki pernah mencari satu sama lain. Namun mereka berada di dimensi waktu yang berbeda. Sehingga 3 tahun yang lalu, Taki belum mengenal Mitsuha. Pada saat itu, Mitsuha berhasil menemukan Taki di kereta yang baru berhenti. Mitsuha sangat salting karena bertemu Taki untuk pertama kalinya. Namun Taki tetap cuek karena saat itu dia belum mengenal Mitsuha. Ternyata gelang merah yang selama ini Taki pakai adalah pita rambut milik Mitsuha yang diberikan saat berpisah dari 3 tahun yang lalu. Sepeda Teshi yang gak sengaja terjatuh tidak membuat Taki putus asa untuk menemui Mitsuha. Hingga akhirnya Taki pun sampai di lereng gunung dan terus memanggil nama Mitsuha. Mitsuha yang juga mendengar suara Taki juga terus memanggilnya. Sampai pada akhirnya mereka saling sadar ketika mereka berpapasan. Namun mereka tetap tidak bisa melihat sosoknya karena berada di dimensi waktu yang berbeda. Di saat matahari terbenam, tiba-tiba saja mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing dan dapat melihat satu sama lain.
お前に会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえ遠くにいるから。 Setelah mengembalikan pita milik Mitsuha, komet pun mulai terlihat dan mereka harus segera mengevakuasi warga. Tapi sebelum itu, mereka akan menulis nama mereka di telapak tangan agar mereka saling mengingat satu sama lain. Sambil berlari turun, Mitsuha masih terus mengingat nama si Taki. Festival musim gugur pun sudah dimulai, dan Mitsuha akhirnya sampai di jaringan listrik Itomori. Tak lama kemudian, Teshi datang dengan bahan peledak buatannya dan memasang di jaring listrik tersebut. Setelah itu, mereka langsung menelepon Sayaka untuk mengumumkan evakuasi desa ketika listrik sudah padam dengan menggunakan genset sekolah. Lalu, jaringan listrik di desa Itomori akhirnya bisa berhasil dihancurkan dan semua listrik di desa Itomori akhirnya mati. Sayaka langsung mengumumkan jika telah terjadi sebuah ledakan dan meminta warga desa untuk segera evakuasi. Teshi dan Mitsuha pun ikut membantu. Namun bagi warga itulah hanya berita hoax saja. Karena merasa belum cukup, akhirnya Mitsuha meminta bantuan jabatan ayahnya agar para warga bisa percaya. Di lain tempat, Toshiki akhirnya mengetahui bahwa berita tersebut berasal dari sekolahan. Beberapa orang pun ditugaskan untuk menghentikan ulah Sayaka. Tim Toshiki pun akhirnya mengumumkan bahwa desa masih baik-baik saja dan memberitahu bahwa semua orang bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Teshi pun akhirnya ketahuan juga dengan ayahnya dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya terlihatlah komet yang sudah terpecah belah. Semua orang di Jepang pun kagum dengan pemandangan tersebut, termasuk si Taki. Terlihatlah Sayaka dengan orang-orang suruhan Toshiki dan Teshi dengan ayahnya saling memperingatkan untuk segera mengungsi ke sekolah lain. Pecahan komet pun akhirnya menghantam desa Itomori. 8 tahun setelah komet itu terjatuh, Taki tidak mengingat sama sekali apa yang telah terjadi ketika terbangun di lereng makam. Taki selalu mencari tahu sesuatu atau seseorang selama bertahun-tahun yang dia sendiri tidak tahu dengan jawabannya. Hari itu, Taki sedang melamar pekerjaan di salah satu perusahaan, namun ditolak semua. Tiba-tiba saja, Miki ngechat Taki dan mengajaknya untuk bertemu. Miki pun membahas Taki saat masih SMA, ketika mereka pergi ke desa Itomori. Namun Taki menyangkalnya dan bilang bahwa dia tidak begitu mengingat kejadian itu, karena tiba-tiba dia terbangun di sebuah lereng dan pulang sendirian. Dulu, ketika dia melihat berita tentang komet, entah kenapa hatinya menjadi sangat tenang. Komet tersebut menghantam seisi desa Itomori. Namun untungnya, sebagian besar penduduk selamat dari komet tersebut. Kejadian tersebut masih menjadi misteri. Apakah evakuasi tersebut karena keberuntungan atau sebuah kesengajaan? Sampai saat ini, Taki masih selalu membaca tentang artikel komet yang jatuh di desa Itomori. Malam telah tiba. Miki akhirnya pamit pulang dan terlihat cincin tunangan di jari manisnya. Saat di kafe, Taki pun meratapi nasibnya yang belum mendapat pekerjaan. Tiba-tiba saja, dia mendengar percakapan dua orang yang sedang membahas tentang pernikahan mereka. Taki merasa tidak asing dengan suara tersebut, dan ternyata suara itu adalah suara Teshi dan Sayaka. Dalam perjalanan pulang, Taki sempat berpapasan dengan wanita berpayung
dan memakai pita merah di rambutnya. Mereka sempat saling menoleh, namun tidak di saat yang bersamaan. Sesampai di rumah, Taki masih terus melihat bangunan di desa Itomori yang sudah hancur karena komet. Dan hal itu membuat hatinya merasa sangat sakit. Lalu keesokan harinya, seperti biasa Taki kembali mencari pekerjaan. Dan akhirnya 君をどこかで。私も君の名前は Emang mantap pol banget sih ini film, sampai-sampai bisa mengantongi 16 penghargaan. Visual yang sangat cantik dan dapat membuat para penonton terpukau dan dapat menikmatinya dengan santai sebat-sebat. Plot twist yang menarik, juga rating yang tinggi membuat film ini wajib banget untuk ditonton, terutama untuk para wibu-wibu yang menyukai genre romance, fantasi, dan drama. Apakah Mitsuha dan Taki dapat hidup bersama? Film Tenkinoko adalah jawabannya. Bagaimana? Lanjut gak nih? Kalau ingin dilanjut, silahkan komen di bawah. Oke ya guys, sampai jumpa di lain kesempatan. See you in the next story.